Bro, lu pernah nggak mikir gini? Kenapa ada orang yang kerja keras tiap hari, banting tulang dari pagi sampai malam, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Tapi di sisi lain, ada orang yang kayaknya santai, malah makin lama makin sukses. Nah, sering banget orang bilang, ya jelas lah, dia udah lahir kaya. Tapi bro, percaya nggak kalau bedanya bukan cuma di duit, tapi di mindset? Serius, kalau lo perhatiin, kebanyakan masalah bukan di seberapa gede gaji lo, tapi gimana lo ngatur dan mikir tentang duit itu sendiri. Gua tahu kedengarannya klise, tapi tunggu dulu bro. Karena kalau lo bisa nangkep poin ini, hidup lo bisa pelan-pelan geser jalurnya. Kenapa banyak orang tetap miskin? Gue kasih tahu bro, orang miskin itu sering banget kejebak di yang namanya scarcity mindset, pola pikir kekurangan. Jadi tiap kali dapat uang, yang dipikirin tuh jangan sampai kurang, bukan gimana caranya berkembang. Contoh gampangnya gini, ada orang gajian langsung mikir, aduh jangan sampai habis buat bayar ini itu. Akhirnya ya udah habis gitu aja. Sementara orang kaya punya mindset abundance. Dia mikirnya gini, gue punya duit segini, gimana caranya duit ini kerja buat gue, biar next time nambah lagi. Nah mindset kayak gini yang bikin beda jauh bro. Ibaratnya gini, orang miskin kalau dapat segelas air, dia minum habis karena takut haus. Orang kaya, dia mikir gimana caranya setetes air itu ditanam jadi sumur. Sama-sama dapat air, tapi cara mikirnya beda banget. Sekarang coba kita bandingin bro, biar lebih nyata. Orang miskin kalau dapat uang misalnya 1 juta, apa yang pertama kepikiran? Biasanya, wah enak nih, bisa makan enak, bisa beli barang baru, atau bisa traktir teman. Intinya, duit itu langsung lari ke konsumsi. Dan konsumsi itu sekali habis ya udah, hilang begitu aja. Sementara orang kaya kalau dapat duit 1 juta, pikirannya beda. Oke, dari 1 juta ini, berapa persen bisa gue taruh? Buat investasi, berapa buat belajar skill baru, berapa buat tabungan darurat. Jadi bukan langsung dihabisin, tapi diputer dulu. Inilah yang sering disebut sama orang-orang pinter sebagai delayed gratification. Menunda kesenangan sesaat buat hasil yang lebih gede nanti. Misalnya bro, ada 2 orang sama-sama dapat bonus kantor 5 juta. Si A langsung beli HP baru yang sebenarnya HP lamanya masih bagus. Si B bonusnya ditaruh di reksadana atau saham blue chip. 5 tahun kemudian, HP si A udah rusak, harganya udah nggak ada nilainya. Tapi duit si B mungkin udah berkembang jadi 7 sampai 8 juta, bahkan lebih. Sama-sama dapat 5 juta, tapi hasil akhirnya bumi langit. Secara psikologi, ini nyambung banget sama teori yang namanya compound effect. Bro, efek bunga berbunga ini kalau lo ngerti, kecil banget di awal tapi hasilnya gila di jangka panjang. Itu kenapa Warren Buffett pernah bilang, kalau lo nggak ngerti compound interest, lo bakal kerja seumur hidup buat orang lain. Nah orang miskin jarang ngerti ini, karena mindsetnya pengen cepat, pengen instan. Sedangkan orang kaya paham, hasil gede itu datangnya dari proses panjang, bukan sehari 2 hari. Oke bro, sekarang lo mungkin mikir, ya udah gue paham bedanya. Tapi gimana caranya gue geser mindset gue ke arah kaya? Santai bro, gue kasih beberapa langkah simple tapi powerful. 1. Ubah cara lo lihat duit. Jangan anggap uang cuma buat dihabisin. Mulai sekarang, setiap kali lo dapat duit, tanyain ke diri lo. Gimana caranya sebagian dari duit ini bisa kerja buat gue? Bahkan kalau kecil banget, misalnya lo sisihin 20.000 buat nabung reksadana, itu udah langkah awal. 2. Investasi ke diri sendiri. Bro, orang kaya ngerti satu hal penting. Otak lo itu aset paling berharga. Baca buku, ikut kursus, beli pelatihan, upgrade skill. Itu bukan biaya, tapi investasi. Karena makin tajam skill lo, makin gede peluang lo buat naikin income. Ingat, ada pepatah keren. The more you learn, the more you earn. 3. Biasain delayed gratification. Jangan buru-buru pengen nikmatin sekarang. Kalau lo bisa nahan beli barang yang nggak urgent hari ini, lo bisa dapat sesuatu yang jauh lebih besar besok. Latih pelan-pelan bro, mulai dari hal kecil. Misalnya nahan beli kopi mahal tiap hari, dialihin buat nabung. Kecil, tapi efeknya gede kalau konsisten. 4. Lingkungan lo itu kunci. Mindset itu gampang banget ketularan.
Kalau lo nongkrongnya sama orang-orang yang tiap hari ngeluh, ngomongin gosip, hidupnya ya bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau lo nongkrong sama orang yang visioner, yang mikirin masa depan, lo juga ke bawah naik. Ada teori namanya social contagion effect. Pikiran, emosi, bahkan kebiasaan itu bisa nular. Jadi, pilih lingkungan lo dengan bijak. Fokus ke aset, bukan cuma income. Orang miskin sibuk ngejar gaji. Orang kaya sibuk ngebangun aset. Aset itu apa? Segala sesuatu yang bisa ngasih duit balik ke lo tanpa lo harus kerja terus-terusan. Bisa properti, bisnis, saham, atau bahkan skill yang bisa bikin lo terus dibayar. Nah bro, mulai dari kecil dulu. Yang penting lo punya mindset, gue mau bangun aset, bukan sekadar gaji. Bro, gue ceritain kisah singkat ya. Ada satu cowok namanya Bima. Dia kerja kantoran dengan gaji pas-pasan, tiap bulan habis sebelum tanggal muda berikutnya. Hidupnya nggak jelek, tapi juga nggak maju. Kenapa? Karena tiap kali gajian, langsung dihabisin buat nongkrong, gadget baru, gaya hidup, biar kelihatan wah di mata orang lain. Itu mindset orang miskin yang sebenarnya nggak sadar dia miskin. Sampai suatu hari, dia ketemu senior di kantornya yang hidupnya tenang banget. Mobil sederhana, tapi punya rumah, investasi, dan bebas dari utang. Seniornya bilang, kalau lu pengen masa depan beda, ubah cara lu lihat duit. Jangan lo kerja buat duit, bikin duit yang kerja buat lo. Itu ngehantem banget di kepala Bima. Mulai dari situ, Bima pelan-pelan geser kebiasaan. Dia nggak langsung kaya bro, tapi dia mulai kecil. Tiap bulan sisihin 10% buat investasi reksadana. Dia stop beli barang yang cuma bikin keren sesaat. Dia upgrade skill digital marketing lewat kursus murah online. 3 tahun kemudian, dia udah punya income tambahan dari freelance, investasinya tumbuh, dan dia mulai nyicil properti kecil buat disewain. Apa yang bikin dia bisa berubah? Mindset. Nah bro, cerita Bima itu nunjukin kalau bukan nasib yang bikin lo miskin atau kaya. Bukan juga gaji lo, tapi cara lo mikir. Karena pikiran lo hari ini bakal jadi kenyataan lo besok. Jadi bro, intinya gini, orang miskin sama orang kaya, bedanya bukan cuma di saldo rekening, tapi di cara berpikir. Orang miskin mikirnya jangka pendek, pengen seneng sekarang. Orang kaya mikirnya jangka panjang, rela nahan sekarang demi masa depan. Dari cara ngatur duit, cara ngelihat peluang, sampai gimana mereka belajar, semua balik ke mindset. Kalau lo ngerasa video ini ngena, jangan cuma ditonton doang bro. Coba lo praktekin, mulai dari hal kecil. Catat pemasukan, sisihin tabungan, atau invest pengetahuan. Percaya deh, 5-10 tahun ke depan lo bakal makasih sama diri lo yang hari ini. Ingat bro, masalah duit itu bukan cuma soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih pinter. Bagikan video ini ke temen lo yang masih mikir duit cuma buat gaya hidup. Karena sekali lagi, mindset itu ibarat software dalam otak kita. Kalau lo upgrade, hidup lo ikut ke upgrade. Sampai ketemu di video selanjutnya bro. Stay strong, stay growing.